Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita akan merenungkan satu bagian firman yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Kita barusan merayakan kedatangan Roh Kudus, suatu janji Tuhan yang digenapi yang luar biasa. Ya, hari ini kita melihat dalam bagian yang saya baca ini adalah saat Yesus sebelum mati. Dan dia berkata dia akan pergi dan dia berjanji bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Apa syaratnya? Kita tahu hari ini Roh Kudus sudah datang. Tapi bagaimana kita mengalami akan kepenuhannya, pimpinannya? Maka dalam perikop ini dikatakan saat dia menceritakan kedatangan Roh Kudus dimulai dulu terlebih dahulu dari ayat 15 yang berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jadi jelas di sini Roh Kudus akan mendiami kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya. Saat kita sungguh mengasihi dia dan mentaati firman-Nya, kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus mengutus Yesus sebagai penolong bagi kita? Di sini dikatakan, ia mengutus Roh Kudus supaya kita tidak kesepian. Dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu piatu. Roh Kudus datang menemani kita, menyertai kita, bukan satu dua masa, tetapi dikatakan dia menyertai kita selama-lamanya. Jadi Roh Kudus ini menyertai kita supaya kita tidak merasa sendirian. Wah, ini kebenaran yang luar biasa ya. Karena manusia paling takut kesepian. Tetapi Roh Kudus menyertai kita sehingga kita tidak merasa sendirian karena ada penyertaannya. Nah, penyertaan Tuhan untuk apa? Penyertaan Tuhan untuk kita mengenal akan Roh Kudus. Di sini ayat 26 dikatakan demikian. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas penyertaan Tuhan untuk menolong kita, mengajarkan segala sesuatu kepada kita, untuk kita mengerti dan mengingat apa yang Yesus katakan pada kita, untuk kita mengenal akan kebenarannya. Ayat 17 juga untuk kita mengenal kebenarannya. Nah, zaman ini sangat berbahaya karena di sekeliling kita penuh dengan dusta, penuh dengan penyimpangan. Maka kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengajarkan kita, untuk mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti dalam segala situasi kita boleh tahu akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk mengingat akan janji-janji Tuhan dan kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, luar biasa Tuhan menolong kita mengingat akan firman-Nya. Ini juga mengingatkan kita bahwa perlunya setiap hari kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus menolong kita mengingat apa yang kita baca, mengingat apa yang kita dengar dari Tuhan Yesus katakan demikian ya. Nah, akibatnya apa? Saat kita menerima bimbingan Roh Kudus, saat kita menerima pengajaran dari Roh Kudus, kita melakukan kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus, akibatnya adalah yang pertama, kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera bukan berarti kita nggak menghadapi tantangan dan kesulitan, melainkan di dalam segala hal kita dimampukan untuk bersyukur, dimampukan untuk melihat dari kacamata Tuhan, melihat dari perspektif dari Allah sendiri, sehingga dalam segala situasi kita mengalami damai sejahtera dan kita juga memiliki sukacita oleh Roh Kudus. Inilah
karena penyertaan Tuhan kita tidak lagi kesepian. Luar biasa, kiranya Tuhan menolong kita, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga kita boleh mengalami hidup berkelimpahan yang dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga kita mampu bertumbuh menjadi murid Yesus yang memuliakan namanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami piatu, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus, Roh kebenaran, menyertai setiap kehidupan kami, sehingga dalam segala hal kami boleh mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera dalam segala situasi dan kondisi, dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi setiap kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Mu, bertumbuh menjadi murid yang serupa dengan Engkau, yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.